Oke, satu lagi yang bisa memperbaiki, satu lagi ya. Mm-mm. Hmm? Oke, sudah. Oke, saya bantu ya, Nyara. Oke, saya bantu. Neither did she like the heart. Itu like di sini bukan diartikan seperti, tetapi suka. Karena dia pakai did. Did itu berarti kata kerja. Kalau like yang parti seperti itu dia pakai is. She is like me. Is. Ada isnya. Sepertinya. Oke, di sini dia bilangnya kata kerja. Setelah itu neither diartikan tidak satu pun. Tidak satu pun. Oke. Nah, kalau secara harfiah, maksudnya secara berkata-kata diartikan tidak satu pun dia suka kekerasan. Nah, kita perbaiki dengan tidak sedikit pun. Oke, tidak sedikit pun. She itu siapa? Constant. Jadi boleh dibilang constant namanya aja. Tidak sedikit pun constant suka kekerasan. Oke. Nah, dibilang objective way he stared at one. Dibilang bahwa cara objektif si parking pandang. Kan? Kalau kita artikan seperti itu. Nah, di sini maksudnya adalah dia mau bilang si Constant ini mencoba memandang pada pandangan si Parkin. Ya, karena he. Oke, jadi dia bilang tidak satu pun, saya ulang ya, tak sedikit pun Constant suka kekerasan. Nah, tambah ya menyukai juga boleh menyukai kekerasan. Terus ditambah, kita bisa tambah hanya saja. Nah, boleh kita tambah ya. Hanya saja dia mencoba memandang pada apa yang parking rasakan atau parking pandang. Cuma kalau pandang nggak terlalu ini lagi, pada apa yang parking rasakan gitu. Hanya saja dia mencoba what? Apa Mbak? Enggak, hanya saja dia mencoba memandang pada apa yang parking rasakan. Ya, menghargai boleh. Boleh juga kata menghargai, bagus Mbak. Menghargai pandangan, bisa juga menghargai pandangan parking, juga boleh. Nah, as if to say nggak usah dibuat juga nggak apa-apa. Maksudnya nggak usah diartikin juga. Itu kan artinya seolah-olah mengatakan. Nah, itu boleh juga sih diartikan, boleh nggak. Jadi bisa juga terus Mbaknya buat titik, terus bilang apa yang salah dengannya. Nya itu artikan aja nya. Karena you itu mengacu kepada si parking ya. Seolah-olah ingin mengatakan apa yang salah dengan si parking. You itu kan si parking. Nah, bisa Mbak artikan apa yang salah dengan dia gitu, atau apa yang salah dengan parking gitu. Gak usah dibilang seolah-olah juga gak apa-apa, karena kita udah menjelaskan tadi objective way. Hanya saja dia memandang, kecuali kalau kita mentranslate-nya tadi kata per kata. Dengan parking juga boleh, supaya lebih jelas. Ya, apa yang salah dengannya gitu, atau apa yang salah dengan parking gitu juga boleh, supaya lebih jelas. Oke, apa yang salah dengannya?
Oke. Kalau dibuat apa yang salah dengannya, dibuat tanda petik ya, Mbak. Ya, apa yang salah dengannya? Ya, iya. Tetapi kalau kita buat tanda petik harusnya udah ngerti karena di paragraf 2 yang disebut hanya si Parkin dan si Constant. Kecuali paragraf pertama tadi ya. Paragraf pertama banyak disebutkan. Ada he, ada si Constant, ada she lagi. She-nya maksudnya istrinya. Jadi 3 orang. Itu agak kurang ngerti. Tapi di paragraf kedua udah tinggal Parkin sama Constant. Jadi kalau ketika Constantnya lagi ngomong, berarti yang you-nya atau nya-nya itu berarti si Parkin. Iya, iya. Oke. So, when one had to give an order, itu bisa diartikan ketika apa? Apa? Meminta? Memintanya, terus gimana? Apa? Order di sini artinya apa? Order di sini apa? Nah, order di sini diartikan bisa kelayakan, Mbak ya. Kelayakan. Kelayakan. Iya. Jadi gimana artikannya? Supaya baik. Supaya baik translatannya. Gimana? Ada yang mau mencoba? Oke. Jadi when-nya nggak usah diartikan di sini. One had to give an order. Jadi one kita bisa seseorang, kan dibilangnya seseorang harus memberikan dia kelayakan kalau diartikan secara perkata. Nah, kita bisa artikan dengan setiap orang harusnya menghargai dia karena dibilang kelayakan. Setiap orang harusnya menghargai dia. Karena kan dibilang tadi apa yang salah dengan dia? Semua atau bilang semua orang juga boleh. Karena one seseorang. Karena kita nggak mungkin bilang semua orang. Karena kan dibilang what's amiss with you. Jadi setiap orang harusnya menghargai dia. Oke? Bisa? Iya, boleh. Selayaknya tambah selayaknya juga boleh. Tapi kalau dibilang seseorang agak jadi ganjil. Seseorang harus menghargai dia. Karena dia maksudnya setiap orang. Ya, setiap orang selayaknya menghargai dia. Boleh. Oke, pantasnya boleh. Bolehlah. Apa yang enak dibaca, yang penting bisa dimengerti. Okay, it's already 11:30 but we haven't talked about the chapter 3. But it's okay. What? Okay. Okay. Yeah. Okay. So actually we'll talk about narratives. That's about story. Jadi tentang cerita tadi naratif ya. Nah, ini ciri-ciri dari naratif. Naratif itu pakai past tense. Jadi nanti kalau cerita-cerita naratif kayak novel biasanya ya, ceritanya tentang masa lampau. Misalnya dongeng, legenda itu pakai masa lampau. Setelah itu juga nanti having a conflict. Konflik. Jadi dia kayak ada bagian emosional. Nah, sebagian akan ada klimaksnya
beberapa cerita ada klimaks, tapi beberapa tidak, hanya konflik biasa, dia hanya menjelaskan konflik. Setelah itu nanti ada solution biasanya terakhirnya. Dia mau happy ending atau tidak happy ending, atau hanya terputus sampai di situ. Itulah solutionnya yang pasti. Itu disuruhnya pembaca menjawab. Okay, having a conflict and solution. And then the third one is having character. Jadi ada tokoh. Okay, jadi ada tokoh cerita. Dan keempat, jadi bukan kayak deskriptif ya. Deskriptif nggak ada, kadang-kadang tidak ada tokoh. Hanya cerita tentang penjabaran dari suatu ruangan atau penjabaran dari suatu tempat. Yang keempat itu using some verbs. Jadi dia dibanding cerita-cerita yang lain, dia lebih banyak menggunakan verb. Dibandingkan deskriptif sama explanation, naratif lebih banyak menggunakan verb. Setelah itu usually telling chronologically. Nah, saya pakai usually karena beberapa ada juga yang tidak kronologis. Gitu, beberapa cerita tidak berurutan. Tetapi kebanyakan ceritanya berurutan. Mau maju mundur atau mundur maju, itu juga kronologis ya. Sudah. Oke. Okay. Next, usually having a purpose. Jadi biasanya ada tujuan. Tujuan maksudnya ada nilai moral yang ingin kita kutip. Misalnya kayak legenda Malin Kundang misalnya kan. Ada tujuannya. Berarti nggak boleh durhaka misalnya. Atau dari novel juga pasti ada nilai moral yang kita ambil dari situ. Next, probably using dialogue. Ini kebanyakan memang. Most of them is using dialogue. Jadi kebanyakan dari naratif akan menggunakan dialog. Okay, next. So, boleh. Okay. Nah, tergantung, Mbak. Jadi kalau misalnya ceritanya tadi ada yang maju mundur maju kan? Kalau dia ceritanya sekarang berarti dia pakai present. Iya. Tapi dia biasanya ya usually use past tense ya. Yeah. Cook, yes. Kalau dalam satu kalimat, iya. Jadi kalau dalam satu kalimat, tensesnya harus sama. Tergantung. Kalau dia kalimat majemuk setara, berarti harus setara. Kalau bertingkat, satu past tense, satu mungkin past perfect bisa. Simple past ya. Kalau bertingkat berarti kan rule-nya misalnya kalau Mbak bilang yang tadi kan I cook and bake. Kalau pakai and, but itu berarti kalimat setara. Dan, tapi, ketika, nah itu karena bersamaan. Jadi dibilang itu adalah kalimat setara. Tapi kalau misalnya pakai after, before, itu biasanya berbeda tensesnya. Karena misalnya setelah dia mandi, dia makan. Dia ngapain duluan? Mandi. Iya, dia ngapain? Mandi dulu atau makan duluan? Setelah dia mandi, dia makan. Ngapain? Mandi dulu kan? Nah, jadi kan tensesnya beda. Iya, tensesnya beda. Karena kegiatannya berbeda. Tapi kalau saya bilang dia makan sambil belajar, yang mana duluan? Iya, dua-duanya berlangsung sama. Jadi itu tensesnya harus setara. Kalau misalnya sambil pakai ketika. Tapi kalau pakai after dan before, ya kalau pakai after atau before, tensesnya beda. Iya.
dianggap sedang berbicara. Ya, benar. Dialognya pakai present, tetapi kebanyakan pasti di novel itu atau di cerita itu pakai past tense. Usually. Okay. Okay, is there any question? Ada lagi? No, next. Okay. Okay. Kemarin kita sebenarnya sudah belajar novel ya, jadi ini tinggal kalau mbaknya bisa lihat di modul 3, 3.1, itu ada language point, kayak ing, of, terus ada past simple, terus ada juga time clause. Nah, sebagian saya delete karena kayak to win sama to beat itu sebenarnya sama aja. Mbak-mbaknya pasti bisa mengartikan itu artinya memenangkan atau mengalahkan. Jadi nggak saya masukkan. Yang nomor 3, to win dan to beat. Terus nomor 4, past simple dan past continuous. 3.1 paling bawah. Ya, modul 3. Ya, modul 3. Nah, itu ada language points, penekanan-penekanannya. Nah, beberapa sudah kita pelajari kemarin, kayak past simple, had better, imperatif, udah ya. Jadi, sebagian nggak saya ulang lagi. Jadi, ini yang paling penting, tinggal yang paling penting itu ada ing form, setelah itu ada of, dan comparative and superlative. Okay. Okay, so the first one is ing, ing. Nah, ing itu dipakai dalam dua bentuk. Yang pertama, dalam kalimat continuous, artinya sedang. Dan yang kedua dipakai untuk gerund. Okay. Ya, kata benda, benar. Ya. Jadi kalau continuous itu dia tetap verb ing, artinya sedang. Okay. Nah, biasanya ini kalau tahu continuous itu biasanya pakai to be. Walaupun nanti gerund juga ada yang pakai to be. Nanti saya jelaskan lebih lanjut tentang gerund. Nah, continuous misalnya, my mother calls me when I'm reading a book. Ibu saya memanggil saya ketika saya sedang membaca buku. Reading-nya di situ diartikan sedang. Okay. Nah, gerund tidak diartikan sedang. Ya, tapi gerund tidak diartikan sedang. Dia diartikan sebagai kata benda. Misalnya, yes, I like swimming and cooking. Saya suka berenang dan memasak. Bukan artinya saya suka sedang berenang. Enggak, saya suka sedang berenang dan sedang masak, nggak boleh. Okay. Oh, enggak ya. Oke, satu-satu dulu, satu-satu. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Nggak hobi aja. Tapi dia pokoknya diartikan kata benda. Jangan diartikan sedang. Oke. Nah. Oke, boleh. Saya suka renang dan masak gitu. Oke, boleh. Jangan bilang. Saya suka renang dan masak, boleh. Oke, what? Kalau saya itu nggak bisa. Gimana ceritanya berenang sambil masak? Oke. Nah, ada juga gerund yang pakai to be. Apa itu? Bisa kasih satu contoh nggak yang pakai to be? I'm coming. Itu gerund? Bukan, emang. Itu nggak gerund ya. Itu artinya saya akan segera datang. Nah, gerund itu kayak misalnya my hobby is, jadi sama dengan hobi ya. My hobby is singing. Jadi ya, dia di situ bukan bilang my hobby sedang bernyanyi. Enggak. Hobiku sedang bernyanyi. Jadi nggak usah diartikan sedang, tetapi artikan kata benda. Bernyanyi atau nyanyi. Hobiku nyanyi. Okay. My hobby is sing. Ya, okay. Nah, ini kata-kata yang
ini kata-kata yang diikuti oleh gerund. Jadi kalau ketemu kata-kata ini, biasanya akan pakai gerund setelah itu. Kalau kata kerja. Oke. Misalnya, saya melanjutkan menonton TV. I continue watching. Jangan bilang I continue to watch. Oke. Jadi I continue watching. Nah, kalau ketemu kata seperti ini, watching-nya jangan diartikan sedang. Tapi diartikan dengan menonton saja. Saya melanjutkan menonton. Tuh. Atau saya terus menonton. Oke. Terus kalau misalnya tadi like juga ya, I like swimming, I like apa, love juga. Jadi I love, tapi kata kerja ya. Kalau misalnya I love you, you-nya kan nggak kata kerja. Jadi jangan ditambahkan youing. Jangan juga ya. Jadi iya, I love singing. Iya, benar-benar. Makasih, Mbak. Jadi jangan tambahkan ing kalau dia bukan kata kerja. Kalau kata kerja aja, I love singing, benar. I love watching misalnya, atau apa. Enjoy juga, saya menikmati reading this novel. Misalnya, I enjoy reading the novel. Postpone, saya menunda kunjungan saya. Atau saya menunda mengunjungi kamu. I postpone visiting you. Visiting you, mengunjungi kamu. Jadi kata-kata setelah kata-kata ini, kata kerja, pakai ing. Jangan pakai to. Jadi kalau misalnya kata-kata yang lain kan pakai to ya. I want to go. I want. Ya, jadi antara kata kerja dan kata kerja dipakai to. To infinitive. Good. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Next. Okay, next. Okay, so how to translate this? Saya bantu translate aja ya. Don't worry, I don't mind helping you. Jangan khawatir, saya akan membantu saya. Maksudnya? Saya tidak akan. Ayo, saya tidak akan membantu kamu. Ayo, kacau nih. Hah? Main artinya apa? Jangan ngawur nih. Main artinya apa? Benar, keberatan. Saya tidak keberatan. Hadeh. Kacau. Nebak-nebak semua artinya main. Oke. Ya. Yang kedua, Shitaro said to me that he will consider living near Mount Bromo because he enjoys hiking. Jadi tadi yang pertama, helping-nya jangan diartikan sedang ya. Mind itu termasuk dalam kata-kata yang diikuti oleh gerund. Yang kedua juga, consider sama enjoy. Shitaro berkata kepada saya bahwa dia akan mempertimbangkan tinggal di dekat Mount Bromo. Jadi living-nya jangan diartikan sedang tinggal, tapi lebih kepada gerund, living. Karena dia menikmati hiking, pendakian. Okay. Yes. Number 3, do you want to know Brenda? She's over there. She's wearing red dress. Wearing-nya itu gerund atau continuous? Wearing. Continuous, ya benar. Kamu mau tahu Brenda? Dia di sana, dia sedang memakai gaun merah. Good. Jadi is wearing. Ya, bolehlah. Pakai berwarna ya. Widih. Ya, sedang. Pakai sedang. Bukan, pakai continuous. Ya, continuous. Okay. Number 4. I see her. She's smiling at you now. It seems that she like you. Okay, so
Smiling? Smiling diartikan gerund atau continuous? Continuous ya. Good. Dia sedang tersenyum berarti ya. Okay, number 5, the last one. Apa? Typing di sini artinya apa? Gerund, benar. Benar. Jadi pakai gerund. Typing, mengetik. Ya. Yes. Oke. Aku harus selesai mengetik sekarang ya. Oke. So, typingnya jangan diartikan sedang, tapi mengetik atau ketikan juga boleh diartikan karena kata benda. Saya harus menyelesaikan ketikan itu sekarang. Juga boleh. Oke. Oke, now it's off. Off itu bisa diartikan dari, bisa juga tidak diartikan sama sekali. Oke, misalnya dibuang. One of us is a teacher in the University of Virginia. Of yang pertama dia diartikan atau enggak? Iya, jadi iya benar. Of yang kedua diartikan enggak? University of? Enggak, iya benar. Jadi dia dibilang salah seorang dari kami adalah seorang guru di Universitas Virginia. Jadi of yang kedua tidak diartikan. How about number 2? Of pertama diartikan atau enggak? Of course. Of pertama diartikan. Artinya apa? Ayo. Iya benar. Of-nya tidak diartikan. Of course. Ya, of-nya tidak. Ya, tentu saja. Itu free of charge. Iya, gratis bisa, bebas biaya juga. Jadi dua-duanya tidak. Jadi dua-duanya tidak diartikan. Dua-duanya tidak diartikan. Oke, enggak. Bisa dibilang itu free atau bebas biaya. Jadi dua-duanya enggak diartikan. Nomor 3, off-nya diartikan yang pertama, yang kedua gimana? Diartikan atau enggak? Nomor 2 gimana? Yang pertama dan kedua. Oke, enggak. Yang pertama gimana? Yang kedua enggak. Yang pertama? Ya. Jadi saya bangga dari anak saya. Saya bangga dari anak saya. Diartikan, tetapi artinya bukan dari. Diartikan, tapi bukan dengan atau dengan juga boleh. Saya bangga dengan anak saya, anak laki-laki saya. And then, dia, very good. Jadi of-nya diartikan tapi bukan dari, tetapi dengan. Okay, the last, not the last, the fourth, all of them went there. Gimana artinya Mbak, Mas? Semua. Itu kalimat baku nggak semua dari mereka? Iya, mereka semua. Good. Mereka semua. Jadinya sebenarnya kalimat semua dari mereka itu karena translate bebas ya dari Inggris. Sebenarnya lebih bagus mereka semua. Jadi dia tidak Google Translate benar. Ketahuan Mas Ria. Oke. Oke. Iya, mereka semua pergi ke sana. How about number 5? The deck is made of wood. Iya, terbuat dari. Oke. Nah, jadi ada beberapa. Nah, jadi you must make sure of you must translate off or not. Jadi harus tahu di mana harus mentranslate, mana yang enggak.